Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nafila Khairunisa. I'm from class 3E. Here I will discuss readings and question from this book. In passage 1, Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government gold deposit. Complete in 1936, the vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army post nearby provides further protection. Next, this text explains about Fort Knox, Kentucky. Fort Knox, Kentucky itu adalah lokasi dari sebuah pos tentara di US atau Amerika Serikat, tetapi tempat ini lebih dikenal karena Fort Knox Bullion Depository, yaitu ruang penyimpanan yang besar yang berisi sebagian besar cadangan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, selesai dibangun pada tahun 1936. Lalu, ruang penyimpanan ini berada di dalam bangunan 2 lantai yang terbuat dari granit, baja, dan beton. Sedangkan ruang berangkasnya itu terbuat dari baja dan beton yang memiliki pintu yang beratnya sampai 20 ton. Nah, tentu aja perangkat keamanan ini paling mutakhir yang tersedia di Fort Knox, dan pos tentara ini dekatnya memberikan perlindungan yang tambahan. Next, the first question: which of the following best describe the topic of the passage? The answer is B, the Federal Gold Depository. Di soal pertama ini, mana pilihan yang tepat untuk menggambarkan topik bacaan? Yaitu jawabannya yang B, karena di bacaan ini membahas bangunan yang sebagai penyimpanan emas tentara Amerika Serikat. Bukan membahas bahwa dia itu kota, pos, atau tentaranya, tetapi tentang bangunannya. The second question: which of the following would be the best title for this passage? The answer is C, where the United States keep its gold. Pertanyaan kedua ini, judul yang terbaik yang tepat untuk bacaan tersebut yaitu yang C. Kenapa? Karena judulnya mencangkup keseluruhan isi bacaan, seperti lokasi penyimpanan emas Amerika Serikat, yaitu di Fort Knox. Next, the passage 2. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. In this type of test, a harder mineral can scratch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. The most hardness line scale is used to rank minerals according to hardness. 10 minerals are listed in the scale
ranking 5 from talc with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. On this scale, quartz number 7 is harder than feldspar number 6 and is therefore able to scratch it. However, feldspar is unable to make a mark on quartz. This passage explain about teks ini menjelaskan tentang salah satu ciri khusus mineral yaitu tingkat kekerasannya. Nah, tingkat kekerasannya ini dapat ditentukan dengan cara menggoreskan mineral dengan mineral yang lainnya. Dalam jenis tes ini, mineral yang lebih keras dapat menggoreskan mineral yang lebih lunak, tetapi mineral yang lebih lunak tidak dapat menggoreskan ke mineral yang lebih keras. Nah, di sini pun ada skala kekerasan Mohs yang digunakan untuk menentukan tingkat kekerasan pada mineral tersebut. Ada 10 mineral yang tercantum di skala ini, yaitu mulai dari talc dengan tingkat kekerasan 1 hingga berlian dengan tingkat kekerasan 10. Dalam skala ini juga kuarsa nomor 7 lebih keras dari feldspar yang dari mineral nomor 6, sehingga bisa menggores feldspar, tetapi feldspar ini tidak mampu membuat goresan pada kuarsa. Next, the third question. Which of the following best state the subject of this passage? The answer is B. Identify minerals by means of a stretch test. Soal ketiga ini menanyakan tentang manakah pilihan yang tepat, subjek yang tepat untuk menggambarkan topik bacaan ini. Jawabannya adalah B, karena dalam bacaan ini menjelaskan bagaimana mineral diidentifikasi menggunakan tes gores dari mineral satu ke mineral yang lain, dan juga dengan melihat skala Mohs. The fourth question, the main idea of this passage is that the answer is A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Pertanyaan keempat ini, apa main idea dari topik bacaan tersebut? Jawabannya A. Alasan yang menjadi inti yaitu karena kekerasan mineral ditentukan dari kemampuannya menggoreskan ke mineral yang lainnya yang ada di baris pertama tadi. Next, the passage 3. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. The main reason for the occurrence of hurricanes during this period is that the temperature on the water surface is at its warmest and the humidity of the air 5 is at its highest. Of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. To be classified as a hurricane, a tropical storm must have winds rushing speeds of at least 117 kilometers per hour. But the winds are often much stronger than that. The winds of the intense hurricanes can easily surpass 2,040 kilometers per hour.
The fifth question, the text explain about, teks ini menjelaskan tentang badai hurricane yang umumnya terjadi di Atlantik Utara dari bulan Mei sampai ke bulan November. Dengan puncak musim hurricane pada bulan September. Puncaknya badai hurricane ini di bulan September yang sangat jarang terjadi dari bulan Desember hingga ke bulan April di bagian laut tersebut. Alasan utama terjadi hurricane ini selama periode yaitu karena suhu permukaan air laut berada pada titik terpanas dan kelembapan udara mencapai tingkat yang lumayan tertinggi. Nah, dari badai tropis ini, tropical storms, dari badai tropis yang terjadi di setiap tahun di Atlantik Utara hanya sekitar 5 kali kira-kiranya yang cukup kuat untuk disebut sebagai hurricane atau badai hurricane. Untuk digolongkan sebagai hurricane ini juga, badai tropis harus memiliki kecepatan yang tinggi, minimalnya 117 km per jam. Tetapi angin pada hurricane yang kuat ini seringkali juga jauh lebih tinggi anginnya pada hurricane yang sangat kuat, dapat hingga melebihi 240 km per jam. Next, the fifth question, the passage mainly discusses, the answer is D, hurricanes in one part of the world. Soal kelima ini menanyakan tentang apa sih yang dibahas dalam teks tersebut, yaitu jawabannya yang D, karena di teks ini menjelaskan tentang hurricane atau badai yang bernamakan hurricane ini di satu wilayah tertentu, yaitu Atlantik Utara, di Atlantik Utara. Next, the sixth question, the best title for the passage would be, the answer is B, Storm of the Northern Atlantic. Soal ke-6 ini menanyakan tentang judul yang tepat untuk teks di atas, teks tersebut yang tadi saya bacakan. Itu jawabannya yang B, karena di sini menerangkan tentang badai hurricane di Atlantik. Kenapa enggak A? Karena A itu lebih umum, badai di Laut Atlantik di setiap tahunnya. Kalau yang C, hurricanes, the damage and destruction, di sini membahas tentang memberikan judul tentang kerusakan, sedangkan di teks ini tidak ada membahas kerusakan. Jawaban yang D, kenapa tidak jawaban yang D? What happened from May through November, itu jawabannya judulnya tidak tepat karena kurang fokus. I think this enough for me. If you take the mistakes, this is from me. I'm so sorry. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.